Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews yang pemirsa. Seorang pria di Kota Medan menggerebek istrinya yang sedang berselingkuh bersama pria lain di salah satu kamar hotel di Kota Medan. Dan ironisnya pemirsa, pria yang berselingkuh dengan istrinya tersebut tidak lain adalah pengacara si suami yang sebelumnya terlibat dalam pengurusan soal warisan. Inilah detik-detik ketika seorang pria berinisial JS sedang menggerebek istrinya di salah satu kamar hotel di Jalan Camin Ginting, Simpang Selayang, Kecamatan Medan, Bulungan, Medan. Dalam video ini terlihat pria tersebut bersama petugas hotel dan beberapa pengacaranya dari Lembaga Bantuan Hukum Pradisai menggedor pintu hotel. Saat digedor, si pria melihat mantan pengacaranya berinisial ISS keluar kamar hotel dan kemudian ia pun mendapati istrinya tengah ada di dalam dengan berpakaian lengkap. Sang suami pun menggelandang istrinya bersama mantan pengacaranya ke Polrestabes Medan atas dugaan kasus tindak pidana perzinahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sang suami mengatakan pria yang berselingkuh dengan istrinya tersebut tak lain adalah sepupu dari istrinya sendiri. Melalui pengacaranya, korban juga berencana akan melaporkan oknum pengacara berinisial ISS ke Peradi agar mendapat sanksi kode etik. Jadi ternyata memang sudah lama pihak si Jaka ini datang, sudah lama mereka tahu kan gitu. Kemudian ada upaya menghalang-halangi, akhirnya digerebek. Kemudian mereka berdua di atas, di kamar berdua, memang sudah berpakaian. Dan saksi bapak ini sebagai saksi keluarga ada ya? Ada. Dari lantai 2 itu ada nampak agak-agak telanjang lah, ya kan? Korban berharap oknum pengacara yang berselingkuh dengan istrinya serta istrinya mendapat hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Dari Medan, saya Tilham, iNews melaporkan. Sementara itu di Luwu, Sulawesi Selatan, seorang pria menganiaya istri dan pria selingkuhannya dengan senjata tajam. Keduanya tertangkap basah tengah berselingkuh saat sang suami pergi salat tarawih. Seorang istri terluka di bagian leher oleh suaminya sendiri usai terpergok selingkuh dengan tetangganya. Tak terima perlakuan istri dan tetangganya itu, pelaku kemudian mengambil parang lalu masuk ke dalam rumah. Pelaku kemudian melukai pria selingkuhan istrinya itu menggunakan parang. Pria tersebut sempat menghindar sehingga hanya mengenai bagian kepala. Ia pun kabur menyelamatkan diri. Karena tak kuasa menahan amarah, sang suami langsung menebas leher istrinya menggunakan ujung parang. Usai melukai tetangga dan istrinya, pelaku lalu menyerahkan diri ke Mapolres Luwu Utara. Sementara istri beserta pria selingkuhannya menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Andi J. Mamasamba. Melihat dari celah dinding itu, dia menyaksikan bahwasanya istrinya sementara disetubui sama orang lain. Itu menurut pengakuan si Dedi ini ya, menurut pengakuan sementara. Istrinya sementara disetubui oleh laki-laki lain. Yang laki-laki lain itu setahu dia adalah tetangganya sendiri. Hingga saat ini pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Luwu Utara, sementara sang istri dan selingkuhannya masih menjalani perawatan akibat luka yang diderita. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Utara tega menjual anak kandungnya yang masih di bawah umur kepada lelaki hidung belang. Pelaku tegas menjual anaknya dengan tarif Rp400.000 untuk sekali kencan. Seorang ibu di Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, nekat menawarkan dan menjual anak kandungnya sendiri ke sejumlah lelaki hidung belang. Pelaku berinisial NIT, 35 tahun, nekat menjadi muncikari dan menjajakan anak kandungnya yang masih di bawah umur. Pelaku menjual sang anak dan 2 anak di bawah umur lainnya sebesar Rp400.000 untuk sekali kencan. Ia meraup keuntungan Rp50.000 dari setiap transaksi. Pelaku ditangkap di Hotel Pasir Putih, Kelurahan Kemumu, saat bertransaksi bersama lelaki hidung belang.
Kontraknya tergantung dari kesepakatan. Kalau memang di hotel berarti tersangka mengantar perempuan tersebut ke hotel. Jadi nawari juga dia tempat di rumahnya gitu ya? Iya. Selain ponsel, petugas berhasil mengamankan barang bukti uang tunai dan 3 helai pakaian. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan Manusia dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang bernarasi provokatif. Kodim 0607 Kota Sukabumi langsung memanggil para pemeran video dan meminta mereka untuk menyerahkan senjata yang berada di dalam video itu. Inilah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial. Dalam sebuah akun Twitter, video ini dibagikan sekitar 700 kali dan meresahkan masyarakat. Setelah ditelusuri, salah satu pemeran dalam video tersebut merupakan seorang sekretaris umum MUI Kabupaten Sukabumi dan beberapa temannya. Dalam video tersebut, Sekretaris Umum MUI mengajak untuk memerangi orang musyrik dengan mengacungkan senjata bersama 3 orang lainnya. Keempat pemeran dalam video tersebut langsung dimintai klarifikasi oleh Kodim 0607 Kota Sukabumi dan menyerahkan semua senjata yang berada dalam video tersebut agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi menyebut bahwa video tersebut dibuat pada awal Maret lalu dan tidak menyangka keisengannya tersebut kini menjadi keresahan masyarakat. Sementara itu, Kodim 0607 Kota Sukabumi telah mengamankan 3 pucuk senjata yang diduga senapan angin. Untuk konsumsi pribadi, artinya untuk internal teman-teman pengajian, dan itu tidak ada sedikit pun untuk disebarluaskan atau kedua, dan memang isinya pun tidak bersinar. Dalam pemahaman pendapat kami tidak ada provokasi, karena kami tidak ada punya latar belakang, dari garis keras atau apalagi melawan negara radikalis. Kita kumpul semuanya tadi, termasuk dengan pelaku yang ada dalam video tersebut, dan beliau juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah. Keempat orang yang membuat video tersebut kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan kepolisian dan TNI. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumeneb, Jawa Timur heboh dengan viralnya video pembagian amplop berwarna merah dengan logo partai. Amplop itu dibagikan di masjid kepada jemaah salat tarawih. Inilah video amatir yang sedang viral di media sosial saat sejumlah masjid di Sumeneb, Jawa Timur tiba-tiba membludak oleh jamaah. Alih-alih sholat berjamaah, ternyata kehusyuan ibadah dinodai dengan kegiatan bagi-bagi amplop berisi uang. Amplop berwarna merah dengan logo partai politik tersebut juga disertai oleh foto HM Said Abdullah, anggota DPR RI, dan Ahmad Fauzi, Ketua DPC PDIP Sumeneb. Terkait video viral tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah buka suara soal viralnya pembagian amplop di sebuah masjid di Sumeneb, Madura. Saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Said membantah jika pembagian amplop berisi uang itu sebagai bentuk money politik atau politik uang. Menurutnya, uang tersebut murni bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil. Pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa. Dana yang digunakan pun berasal dari dana reses pada bulan Maret selaku anggota DPR RI. Ketua Badan Anggaran DPR itu pun mengaku akan mempertimbangkan langkah hukum untuk memproses akun sosial media yang memberikan informasi keliru terkait pembagian amplop tersebut. Dari Sumeneb, Madura, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara dalam kasus yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Selain Dodi, terdakwa Linda Pujastuti dituntut 18 tahun penjara. Dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin siang. Dodi dianggap secara sah menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu. Selain dituntut 20 tahun penjara, Dodi didenda 2 miliar rupiah. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dikurangi. Selain Dodi, terdakwa lain yakni Linda Pujastuti dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa lain yakni mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto dengan hukuman 17 tahun penjara. Kasranto juga didenda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Kasranto terbukti bersalah dan disangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasranto dianggap menikmati keuntungan dalam jual beli narkoba. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah selesai melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM pada hari Senin malam. Ya, setidaknya ada 2 koper yang dibawa KPK keluar dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah selesai melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Jakarta. 2 koper yang diduga sebagai barang bukti disita KPK untuk kepentingan pemeriksaan. Tanpa memberikan keterangan apapun, petugas KPK segera membawa 2 koper tersebut dengan iring-iringan 5 mobil berwarna hitam. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan di kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM dilakukan terkait dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja karyawan di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Pihak KPK belum menjabarkan lebih jauh siapa saja tersangka dalam kasus ini. Ingin sampaikan mengenai kegiatan hari ini KPK di Kementerian SDM, betul ya. Jadi kami melakukan penggeledahan, gitu ya, terkait dugaan korupsi di kantor Kementerian ESDM. Ya. Ini terkait dengan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentunya yang masuk ke KPK, kemudian kami verifikasi, telaahan, dan ditingkatkan pada proses penyelidikan. Setelah kemudian ditemukan setidaknya 2 alat bukti yang cukup, maka kemudian kami meningkatkan pada proses penyidikan.